kita lanjutkan lagi. Di sini saya login sebagai wali ya, login sebagai wali. Kemudian di sini mungkin yang pertama kita buat pencariannya dulu ya, supaya dia bisa lakukan pencarian berdasarkan nama anaknya. Anaknya cuma 2, sebenarnya tidak perlu pencarian juga tidak masalah sih, cuman kan ini kosong nih jadinya. Oke, tidak masalah, kita buat dulu di app snit wali, kemudian kita cari search kayak biasa. Di sini kita buat pencarian data, kita copy dari app snit milik si operator pencarian. Oke, ini ada form open di sini. Oke, kita tambahkan di bagian atasnya di sini form open, kemudian di sini form close. Rutenya wali titik tagihan titik indeks. Oke, kita coba cari dulu, misalnya dia cari Mahesa, dia enter. Oke, tapi belum muncul nih key-nya. Kita munculin dulu key-nya. Di sini kita tambahkan name sama dengan key. Kemudian di bagian value-nya, kita tambahkan request buka kurung key. Oke, kita cari lagi Mahesa. Oke, ini udah muncul ya. Oke, baru kemudian di wali murid tagihan, di sini kita buat query-nya sama seperti kemarin, tagihan sama dengan tagihan query. Boleh pakai query, boleh pakai latest sebenarnya ya, latest seperti ini. Oke, kita buat if jika request field berisi key maksudnya ya. Request itu ada 2 cara ya, biasa. Ada juga yang caranya seperti ini ya, diinjek di parameternya. Kalau banyak biasanya saya pakai cara yang seperti ini, tapi kalau cuma 1 saja maka kita langsung saja dari helpernya seperti ini ya, dari visit ya ini ya. Oke, ini jadi kalau dia berisi key maka kita lakukan pencarian. Ini kan langsung pakai search saja, search request key. Oke, kemudian else, kalau ini tidak perlu else, ini saya taruh, ini kita taruh di atas, bentar. Ini tagihan wali siswa dulu nih. Oke, biar dia cuma bisa nyari anaknya ya, jangan pula nanti dia nyari anak orang pula di sini. Nah, oke, ini kita hapus, ini kita buat tagihan get. Jadi yang pertama cari dulu tagihan, datanya latest, kemudian kalau ada pencarian cari. Oke, udah selesai, kita coba. Oke, Mahesa. Oke, kemudian dia bisa hapus, kemudian dia enter lagi, muncul lagi. Oke, ini pencariannya sudah selesai. Nah, berikutnya baru kita buat apa lagi ya, ini jurusan nih. Jurusan kan saya tidak pakai ya, siswa indeks milik wali. Jurusannya saya tidak pakai karena kan saya buatnya untuk SD nih. Kita pakai kelas saja. Nah, di sini sudah ada kartu SPP, dia udah bisa download. Oke, kemudian data tagihan sudah oke. Kemudian ini profil oke. Berikutnya kita lanjut ke pembayaran. Pembayaran yang pertama ini kan dashboard snitnya ya. Saya mau ambil kita langsung tampilin ini sih sebenarnya boleh ya, tapi kan kurang oke sih sebenarnya. Ini masalah selera saja ya. Saya mau tetap nampilin yang pertama tuh ini ya. Nah, kalau ini nih kayaknya untuk ucapan selamat datang tuh dia bagus
Oke, jadi ini sudah pernah kita buat di kita buka dulu nih, wali beranda, beranda wali. Oke, ini beranda indeksnya. Nah, kita buka dulu beranda indeks milik operator. Oke, kita copy paste saja nih. Kita cari tulisan selamat datang. Oke, ini dia. Oh, ini berarti saya hapus dulu semuanya yang punya wali. Oke, kemudian kita copy ini, lihat pembayaran. Oke, ini yang pertama. Ini kita copy sebaris ini. Ini kita copy. Oke, ini juga kita copy. Oke, kita copy nih. Oh, dia dalam row-nya sekalian kita copy juga. Oke, kita masukkan di sini. Ini yang di komentar ini kita hapus saja. Oh, panjang kodenya ya. Oke, kita simpan. Oke, sorry, kita refresh di sini. Harusnya udah muncul ya. Selamat datang Gambira Bakiono Hardiansa. Kamu mendapatkan 10 notifikasi yang belum kamu lihat. Klik tombol di bawah untuk melihat data pembayaran. Oke, ini sudah oke. Ini kita hapus saja. Ada dua nih, ada total pembayaran dan total siswa. Total pembayarannya kita hapus, total anak ya. Oke, di sini bukan total siswa tapi data wali, data anak ya, lebih tepatnya data anak. Oke, ini kok ada yang kurang? Kenapa ada yang kurang? Oh, memang jaraknya ini, nah yang saya lihat tuh jaraknya. Oke, ini udah bener. Data anak atau peserta didik ya, peserta didik. Oke, kemudian ini kolomnya 4 kita biarkan saja 4. Kalau ini kolomnya 8, kita tambahkan dia jadi 10. Oke, 10 malah bergeser dia. 7 untuk row, sebentar. Ini kan 4 nih. Kalau 4 berarti dia harusnya 2 jadinya. Oke. 2 kekecilan. Kenapa dia tidak mengambil space kosong tadi ya? Space kosong yang milik yang kosong di bawahnya ini. Nah, coba kita Ctrl Z dulu. Ini kan kolom large 6, kolom medium 12, kolom 6, kolom margin bottom 4. Ini ini satu apa dia? Sorry. Ini satu kesatuan dia. Kalau kita lihat tuh gini. Dia berada di dalam kolom lagi ya. Berarti ini yang kita rubah nih. Ini yang kita rubah. Ini kalau kita ngapus ini berarti berarti ini tidak 6 lagi, dia jadinya 12. Karena dia satu kolom untuk dia sendiri. Ini sudah. Nah, ini baru kita persempit dia jadi 4 jadi 2. Jadi 2. Nah, kemudian yang ini baru jadi 10. Kan totalnya harus 12 ya. Dia geser. Udah selesai. Jadi muncul sudah selamat datangnya, notifikasinya. Lihat pembayarannya ini kita ganti jadi wali titik tagihan titik indeks. Jadi dia bisa klik langsung di sini. Langsung muncul ke data tagihan seperti ini. Nah, berikutnya kita mau tampilkan SPP. Ya, kita tampilkan SPP. Menampilkan SPP di wali itu sebenarnya sama kayak laporan rekap ya, laporan rekap pembayaran. Di laporan rekap ini saya copy ini dulu. Kita pastekan di sini. Nah, ini jangan lupa kita tambahkan saya impor ya. With tagihan ini kita tambahkan wali siswa. Kita refresh.
Oops, error. Kenapa error? Karena dia tidak ketemu wali siswa. Ini harusnya ada siswa with tagihan. Kenapa tidak muncul? Kita lihat di siswa, harusnya ada relasi wali saja ya. Bukan ini. Oh, tidak ada. Oke, kalau itu kita lihat di tagihan, wali murid tagihan. Tagihan yang ada, tagihan wali siswa. Kalau di siswa itu tidak ada, kita tambah manual where wali ID, out user ID. Kan gini. Ya, untuk mendapatkan data anak milik wali tersebut. Oke, datanya baru kita ambil nih, belum kita olah. Ini tidak perlu. Oke, ini tidak perlu karena langsung kita get saja di sini, get. Kemudian perulangannya bisa kita copy paste. Sampai di sini. Oke. Kita copy sampai di sini. Kemudian ada error nih, kita perbaiki dulu. Errornya di request tahun ya. Request tahun itu harusnya dia tahunnya tahun berjalan saja, date Y, ngambil tahun dari sistem. Oke, tinggal kita buat laporan rekap pembayarannya. Oke, ini data rekapnya sudah ada. Kalau kita di data, harusnya sudah muncul data rekap, ada 2 nih. Oke, ini ada 2. Kalau headernya juga sama. Oke, udah selesai. Nah, berikutnya kita mau buat rekap, tapi tampilannya agak sedikit kecil. Ini tampilannya ya, pakai order statistik ini. Nanti muncul di sini nama kayak gini lah ya, tahun. Kayaknya dari transaction ini lebih bagus ya. Oke, ini kita copy saja nih transaction ini. Kita cari di beranda operator. Namanya tuh ada send money ya, kita cari tulisan send money. Oke, ini dia ada di card body, dia ada di card header, dia ada di card, dia ada di kolom transaction. Ini di mana dia? Oke, kita copy saja langsung. Tuh panjang sekali ini. Ini kita copy, kemudian kita letakkan dia di bagian bawah sekali. Di sini di tampilan program kita di bawah. Kita buat saja komentar ya. Start kartu SPP. N kartu SPP. Oke, ini berarti start kartu SPP. Oke, kita pastikan. Kita lihat. Oke, ini udah muncul. Nah, sekarang nih deflect nih kita tidak perlu nih. Ini hapus saja. LI nya kita hapus. Kita butuh LI nya cuma 1 saja. LI mana dia? Saya hapus sampai sini. Kita coba refresh. Oke, sudah muncul nih. Kita hapus lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat perulangan ya, karena kan kartu kita kan ada 2. Berarti perulangannya itu dimulai dari atas ini ya. Kita buat di sini nih, B for H. Kita buat namanya tadi apa, data rekap. Oke, data rekap as item. Nah, ini kita masukkan dalam perulangannya. Oke, kita cut, kita masukkan dalam perulangannya. Harusnya munculnya 2 data. Oke. Oh, datanya belum dipasing, lupa saya. Harusnya ini kan koma data. Dikirim dulu dia ke view. Oke, nah ini masalahnya kenapa dia munculnya malah ke bawah. Kita maunya dia munculnya ke samping. Kalau kita mau dia muncul ke samping, itu berarti kita update dulu dia dengan row. Kalau saya tidak salah ya, kita coba dulu nih. Kita cut,
kita masukkan di dalam row. Oke, sip. Jadi kita masukkan dia dalam row. Nah, di sini kita buat dulu nih, kita tampilkan nih nama siswanya di sini. Item itu apa sih isinya? Item, saya lupa. Item siswa baru nama. Oke, berarti di sini kita tampilkan itu kartu SPP nama. Oke, kita tampilkan item siswa, kemudian nama. Kita coba refresh. Oke, kartu SPP langsung saja ya, tidak pakai nama lagi nih. Oke, kita buat dia huruf besar semua pakai perintah str to upper. Oke, kartu SPP Bagian Hardianto. Kita kasih apa namanya? Strong lah, biar kelihatan beda. Oke, sip. Kemudian di sini kita tampilkan. Nah, sekarang kita mikir nih mau nampilinnya gimana. Ini tergantung seni desain masing-masing ya. Oke, saya lihat kartu SPP. Yang perlu ditampilkan itu kan bulan sama tahun. Ini tahun, ini bulan. Ya, ini statusnya nanti. Oke, berarti PayPal-nya kita ganti jadi item data tagihan ya. Item data tagihan tahun. Kita coba dulu. Salah saya. Tidak ada K tahun. Data tadi kan data siswa benar. Ini data tagihan. Oh sorry, ini harusnya dia dalam perulangan lagi nih. Ini saya salah. Oke, ini kita hapus dulu, ganti dulu nih. Nah, ini kan harusnya LI-nya ini ada dalam perulangan kartu SPP-nya. Ini kan perulangan untuk siswanya. Nah, ini perulangan untuk kartu SPP-nya. For age namanya adalah data tagihan. For age data tagihan. Oke, ini kita masukkan di dalam perulangannya. Nah, ini berarti item tagihan. Udah, baru tampilin item tagihan tahun. Coba. Oke, sorry. Data tagihan. Kenapa tidak muncul data tagihan? Kalau ini kan data rekap nih. Oh, data tagihan itu adanya di dalam data rekap. Berarti kita panggilnya harusnya data rekap. Oke. Nah, ini kalau array ini emang repot nih. Maunya kita ubah jadi collection ya. Oke. Undefined key data tagihan, data rekap. Bentar. Data rekap, di dalam data rekap ada data tagihan. Harusnya benar. Data rekap, kemudian data tagihan. Kenapa undefined key data tagihan? Coba saya dd dulu deh. dd data rekap. Kita lihat dulu nih, data rekap ini kan isinya ada dua. Oh, data rekapnya langsung kita for age. Mana sih? Ini data rekap. Dalam data rekap ada data tagihan. Di dalam data tagihan harusnya baru ada bulannya. Bukannya dia tidak perlu lagi. Ini kan dua siswa di dalam dua siswa itu baru kemudian ada data tagihan. Sebentar, kita ingat-ingat dulu nih siswa. Oke, di sini harusnya dia muncul tahunnya, tapi dia tidak muncul. Oke, kita ganti dulu nih. Sekarang kita coba aja telusuri satu-satu dulu. Kalau data rekapnya yang kita buat perulangan, kan tidak mungkin. Oke, data rekapnya, oh iya, data rekapnya ya buat kita perulangan. Data rekap kan perulangan untuk siswa harusnya.
Saya ada yang salah nih sepertinya. Di dalam data rekap itu baru ada data tagihan. Coba saya dd lagi, dd itemnya isinya apa di dalamnya. Oh iya, di dalamnya baru ada data tagihan. Oh, data tagihannya berdasarkan item, bukan. Jadi harusnya item data tagihan gini nih, item data tagihan. Ini data tagihan tuh adanya di item dah sih. Nah iya, oke, udah benar nih. Oke, kita lanjut lagi. Berarti di sini item baru data tagihan. Ini baru pakai item tagihan tahun. Oke. Nah, ini tahun 2022. Kemudian send money-nya ini tampil bulannya, item tagihan bulan. Oke. Bulan Juli. Kemudian di sini harusnya mau tampilin apa kita ya? Tanggal bayar. Boleh saja sebenarnya. USD-nya saya hapus saja. Oke, ntar kita mikir dulu nih. Ini mau berbeda silahkan ya, tidak ada masalah ya. Kalau mau tampilkan tanggal lunas boleh saja. Berarti di sini item tagihan tanggal lunas. Oke. Oh, belum ada bayar dia. Coba deh kita bayarin dulu satu, biar tampilannya tuh biar kelihatan ya, kelihatan bedanya. Atas nama siswanya siapa sih? Mahesa nih. Coba kita login operator dulu, biar nanti ada pembedanya antara yang sudah bayar dengan yang belum bayar. Sorry, kita login sebagai operator. Oke, kita lakukan pembayaran dulu. Data tagihan, cari Mahesa. Oke, kita bayar. Oke. Oh, 2 kali saya bayarnya. Oke, udah selesai. Kita cek lagi nih. Di sini di berandanya harusnya muncul data nih, sudah bayar ya. Kalau sudah bayar kelihatannya kurang tepat ya. Kurang apa namanya itu? Kurang pas. Berarti di sini aja kita buat nih. Status bayar tagihan. Ini kita buat if ya, if jika tanggal lunas sama dengan tanggal lunasnya sama dengan 0, maka tampilkan status bayarnya false. Kemudian ini true. Sorry, ngapain dia kutip nih. Oke, status bayar underscore text, ada tulisannya. Kalau ini belum bayar, kalau ini sorry salah, ini false berarti dia belum bayar. Kalau ini berarti dia sudah bayar. Kita tampilin ini saja, kita tampilkan ini. Coba belum bayar dan sudah bayar aja. Tanggal lunas on 0, mana dia? Tagihan tanggal lunas ini kurungnya dihapus ya, saya salah. Harusnya gini. Nah gini dia. Oke. Masih error juga dia. Item tanggal lunas on 0. Jika tanggal lunas sama dengan 0, tampilkan false. Ini tidak benar harusnya. Kalau tidak, tampilkan tanggal bayar. Kita lihat nih, dia salahnya di mana? Salahnya di sini. Status atau mungkin tanggal lunasnya kan 0 ya. Tanggal lunasnya 0, kenapa di error? Jika tanggal lunas 0, atau dia tidak perlu diapit kurung.
Oke, bentar ya. Oh, dia tidak mau karena dia memang udah nol duluan ya. Berarti memang harusnya gini, tanggal lunas itu kita tidak bisa pakai tanggal lunas, tapi bisa pakai status. Kalau statusnya baru, berarti false. Kemudian ini juga sama, statusnya sama dengan baru, tidak sama dengan baru, tidak sama dengan apa ya, kan ada 3 status ya, baru, angsur, lunas. Nah, kita mau tampilkan itu kalau dia sama dengan baru, tampilkan belum bayar. Kalau dia tidak baru, nah ini tampilkan ini lunas atau angsur. Coba aja. Masih nol ya. Oh, tagihannya yang nol. Iya, tagihannya yang nol. Ini bisa kita tambahkan ini nih kayaknya, untuk menjaga kondisinya sih. Enggak juga. Jika tagihan status sama dengan nol, sama dengan baru, ya harusnya tidak benar. Jika tagihan status sama dengan K, kenapa dia tidak mau? Oh, tidak bisa. Status bayar teks. Nanti kita coba pikir dulu nih, kenapa dia tidak mau jika tagihan statusnya nol. Oke, karena tagihannya itu nol, berarti kondisinya ada banyak nanti nih. Kita mesti cek dulu apakah tagihan itu nol atau tidak gitu. Oke. Oh iya, yang ini yang error nih ya. Nah, gini, belum bayar, ini lunas. Oke, ini kelihatannya terlalu panjang, jadi kurang enak juga lihatnya. Kelihatannya terlalu panjang. Kalau kita mau simpelkan tuh harusnya yang mana ya, yang ini ya, sama enggak sini, sama saja. Oh, ini jauh lebih kecil nih sebenarnya. Kalau terlalu panjang nih tidak enak juga lihatnya. Nanti tinggal didesain aja ya, didesain sesuaikan dengan desainnya masing-masing. Oke, kemudian warna merahnya bisa saja kita ganti. Dia ada text danger ya, mana dia? Oh, asetnya yang memang warna merah. Ini conflict avatar ini. Kalau ikonnya kita buang saja, malah tidak bagus dia. Ada icon warna merah, ada icon warna hijau. Kalau warna hijau nih kita lihat di sini, memang dia tulisannya ikonnya sukses ya. Oke, ini bisa kita copy saja ikonnya. Saya buat di sini nih misalnya. Oh, salah. Saya copy dari div-nya saja. Div. Oke. Nah, ini baru kita buat if ya. BIV ya, BIV. Jika kita buat status bayar item tagihan, item tagihan statusnya sama dengan bukan lunas ya, status apa namanya, status bayar. Oke, di sini kalau dia sudah bayar, tampilkan ikonnya yang warna hijau. Kalau tidak, tampilkan ikonnya yang warna merah. Nah, ini biar bagus gini. Copy, snit asetnya, pastekan di sini. Oke. Jadi dia beda ini, dia beda icon dia. Kebalik saya. Status bayar true. Ini yang salah ya. Kalau status bayarnya baru, dia tampil false. Kalau tidak, dia tampil true. Kalau ini berarti jika item status bayar true, maka tampilkan sukses. Ini harusnya di sini. Ini harusnya di
sini. Oke. Nah gini, jadi yang udah bayar warnanya berbeda. Oke, tapi sepertinya kalau nanti saya akan desain ulang nih. Saya akan desain ulang nih, ikonnya terlalu besar, ikonnya saya kecilin saja. Kemudian tanggal dan tahunnya itu mungkin saya buat jadi satu, tidak saya bedakan. Kemudian jaraknya juga, jadi kalau bisa tidak terlalu jauh seperti ini. Ya, nanti kita lihat saja nanti di video berikutnya. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya.